Taufik Al-Hakim itu seorang novelis, seorang ahli teater juga, dan dia adalah aslinya orang Turki tapi warga negara Mesir. Dia yang membuat desainer dialog di film Ar-Risalah, The Message, tentang film Nabi Muhammad itu. Dia yang menyusun dialognya dan sukses besar, dan film itu berbiaya jutaan dolar, merupakan film termahal waktu itu. Taufik Hakim ini punya kitab namanya Al-Himarul Hakim, keledai yang bijaksana. Dalam penuturannya itu pakai haditsun nafas, seolah-olah dialah yang menjadi bercerita sendiri. Lakon itu bercerita sendiri. Jadi artinya bahwa tidak ada masalah dalam sisi bahasa, masih dalam kebebasan berimajinasi. Sastra, dalam dunia sastra, dalam imajinasi itu tidak ada dibatasi. Qala Rabbi, Tuhanku berkata kepadaku, ya abdi, wahai hambaku. Itu bukan hadis qudsi, ini bukan hadis qudsi, ini adalah hadisnya Syekh Nefri, seolah-olah dia mendapatkan intuisi dari Tuhan. Dalam kejernihan hatinya ada satu pemahaman yang perlu dia sampaikan, bahwa ketika engkau berbuat baik kepada orang lain dan engkau merasakan sebaik kebaikanmu, itu adalah pengkhianatan besar bagiku. Karena itu adalah kebaikanku, bukan kebaikanmu. Kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa. Engkau berbuat baik kepada orang adalah karena aku yang menggerakkan hatimu untuk berbuat baik. Ketika aku memakai engkau sebagai perantara, sebagai mediator, menyampaikan kebaikan, itu yang perlu engkau syukuri, bahwa engkau kupakai sebagai mediator. Bukan engkau merasa bangga dengan kebaikanmu. Koplok, dipaham-paham saudaraku. Nah, inti semacam itu kan muncul dalam diri kita. Satu yang benar enggak? Benar. Hadis bukan? Ya bukan. Jadi artinya sampai detik ini Allah masih terus berbicara kepada kita. Jangan kau anggap Allah sudah pensiun sejak Quran berakhir, Allah tidak bicara lagi, begitu. Gimana lagi? Sampai sekarang. Dan kita ini sering ditegur oleh Allah. Dan kita berdialog di situ. Antara malaikat dengan setan dalam diri kita. Jadi dialog antara Allah, Adam, iblis, malaikat itu adalah dialog teatris. Jangan beranggapan bahwa Tuhan duduk di satu kursi, Adam di sebelah kiri, malaikat sebelah kanan, iblis di depan. Bukan seperti itu. Jangan kau imajinasikan Allah bertempat dan berhadapan-hadapan. Jangan kau beranggapan malaikat melihat Allah, setan Allah. Tidak. Sampai hari ini malaikat belum pernah melihat Allah. Iblis pun tidak pernah melihat Allah. Adam pun tidak pernah melihat Allah. Sama seperti kita. Lalu gimana kok dialognya? Itu namanya dialog teatris. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu dikemas dalam bentuk dialog teatris. Untuk apa? Supaya kita paham. Jadi pelajaran yang disampaikan dalam bentuk dialog itu lebih efektif untuk anak-anak usia dini. Makanya dulu waktu saya masih belajar di Madrasah Darul Hikam, pelajaran agama itu dengan soal jawab. Pertanyaan,
Ada berapakah rukun Islam itu? Jawab, ada 5. Apakah itu 5? 1, syahadat. 2, sholat, zakat, puasa, haji. Ada berapakah rukun iman? Itu tanya jawab. Itu lebih enak. Seolah-olah ada 2 orang yang berdialog. Makanya Al-Quran menunjukkan haqaiq, kebenaran-kebenaran melalui dialog-dialog antara Musa dengan Fir'aun, antara Harun dengan Musa, antara Adam dengan iblis, antara Tuhan dengan malaikat. Itu semuanya sebagai satu metodologi kita untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran. Makanya ketika kita menyampaikan ide pemikiran melalui budaya, sandiwara, tarling, novel, cerpen, itu lebih efektif daripada kita ceramah di atas mimbar. Percaya nggak? Percaya nggak? Mulut saya berbusa-busa mengatakan kepada anak kita, al-jannatu tahta aqdami ummahatikum, surga di bawah telapak kaki ibumu. Ternyata nggak ada efektif. Begitu anak itu nonton film Malin Kundang yang kena durhaka sama ibunya lalu dia jadi batu, pulang-pulang langsung cium tangan minta maaf, minta ampun sama ibunya. Ya karena bagaimanapun juga pendekatan sastra melalui bahasa yang indah itu kan lebih berkesan pada diri kita daripada kita menyampaikan dakwah dengan kasar, kafir, bid'ah, musyrik, sesat, neraka. Gimana lah? Masa begitu? Coba dikemas dengan yang indah, yang kira-kira enak didengarnya. Apa itu? Rasul tidak pernah melakukannya. Itu beda itu. Kalau bid'atin dolal, wa kullu dolalatin nyumpahi orang suruh masuk neraka. Lalu begitu berdakwah caranya. Iya dong. Ya coba dengan bahasa yang indah, dengan sanjungan, dengan ya Allah ya Rabbi. Jadi itulah Syekh Nabil ini, kitab yang dibuat ini Ru'aitullah ini adalah dengan metode kemasan sastra yang sangat indah, tetapi bahasanya di sini banyak bahasa lughz, al-ghaz, yaitu seperti teka-teki. Kalau kita tidak punya wawasan luas, ya kita mungkin bisa nggak paham maksudnya. Itulah makanya kitab ini saya kaji. Terima kasih.